Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mauli Mulia, mahasiswa dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Sriwijaya, akan menampilkan sebuah video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Globalisasi adalah suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia dapat menjangkau dengan satu dengan yang lain atau saling terhubungkan dengan satu dengan yang lain, baik dalam bidang kehidupan, bidang ekonomi, politik, budaya, teknologi, maupun lingkungan. Globalisasi pun memiliki tanda-tanda. Yang pertama adalah 1. Perdagangan bebas. Yang kedua adalah adanya keterbukaan. Yang ketiga adalah kebudayaan global. Dan yang keempat adalah perubahan ekonomi. Selanjutnya, ciri-ciri dari globalisasi. 1. Adanya perubahan dalam memaknai ruang dan waktu. Yang kedua, adanya meningkatkan masalah sosial. Yang tiga, terjadinya pertukaran informasi secara cepat melalui media sosial. Yang keempat, perekonomian dalam bangsa-bangsa bergantung. Yang kelima adalah berkembangnya pertukaran kebudayaan internasional. Nah, siapa sih yang mengerti apa makna gambar di atas? Siapa yang menjawab? Iya, benar sekali. Gambar di atas bermakna bahwa adanya perdagangan bebas. Di sini setiap negara akan saling bergantung satu sama lain. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan perdagangan internasional. Organisasi semacam WTO juga mempengaruhi perilaku pasar dan produksi, sehingga terjadinya perdagangan bebas. Selanjutnya, kita ke gambar yang kedua, nak. Apa maksud gambar di atas? Ya, benar sekali, yaitu adanya keterbukaan. Era globalisasi membuat berubahnya konsep antara ruang dan waktu, sehingga setiap orang akan mudah mengakses apapun yang mereka inginkan hanya menggunakan teknologi. Seperti halnya berita-berita yang cepat menyebar di media sosial. Berita Indonesia yang masuk ke negara Amerika, berita Amerika yang masuk ke negara Indonesia, begitupun berlaku untuk negara-negara lainnya. Nah, hal tersebut merupakan pengaruh adanya globalisasi. Nah, gambar ketiga, siapa yang bisa menebak kali ini? Yap, benar sekali, itu adalah kebudayaan global. Informasi yang mudah diperoleh menyebabkan pertukaran budaya makin mudah didapatkan. Misalnya melalui film, misalnya melalui musik, dan melalui fashion. Seperti yang kita alami sekarang, apalagi anak-anak muda, anak-anak remaja seperti kita, pasti mengikuti tren-tren fashion yang ada di Instagram, yang ada di YouTube. Bahkan mencari referensi-referensi yang bagaimana sih outfit yang cocok untuk saya pada hari ini, atau gimana. Nah, gambar yang terakhir itu bermakna adanya perubahan ekonomi. Mendorong pertumbuhan ekonomi pada negara berkembang, salah satunya Indonesia. Mendorong pertumbuhan ekonomi dunia secara keseluruhan melalui perubahan lokasi industri yang lebih efisien. Selain itu, penanaman modal internasional menjadi lebih terbuka. Menurunkan angka kemiskinan di dunia. Hal ini dikarenakan adanya peluang naiknya pendapatan suatu negara dari hasil perdagangan bebas atau skala internasional. Nah, saya akan bertanya, kira-kira globalisasi ini berdampak positif atau negatif sih? Nah, pasti kalian bingung dan bertanya-tanya, jadi apakah globalisasi ini berdampak positif atau negatif? Ibu akan kembali menunjukkan sebuah gambar. Nah, yang dimana gambar yang pertama itu adalah, coba kalian simak. Ya, itu sekolah. Itu lebih tepatnya pada proses belajar dan pembelajaran. Itu sebelum dulu globalisasi, mereka belajarnya secara manual, pakai kapur tulis, pakai papan tulis, bahkan buku juga jarang ada pada zaman dahulu. Nah, di zaman sekarang itu sudah lebih modern, yaitu kebanyakan anak-anak sekolah sekarang sudah memakai
laptop, memakai komputer untuk sebagai bahan pembelajaran. Jarang sekali yang saya temukan sekarang di sekolah-sekolahan itu sekolah memakai kapur, sudah tidak ada lagi sepertinya. Nah, ini jelas-jelas merupakan dampak positif daripada perubahan zaman atau dengan adanya globalisasi ini tadi. Yang dari dimana dulu itu kita sibuk mencari buku, aduh bagaimana sih referensi, saya harus mencari buku yang mana lagi untuk bisa memahami materi, harus mencari referensi yang seperti mana lagi. Kalau sekarang kalian tinggal buka handphone lalu bertanya kepada Mbah Google, pasti di situ akan muncul semua jawaban dari berbagai versi masing-masingnya. Dan insya Allah jawaban itu benar jika nah, selanjutnya yang gambar kedua, coba kalian perhatikan. Ya, itu merupakan dampak negatif dari adanya globalisasi. Yang gambar di sini itu orang memakai busana kebarat-baratan, yang di sini sedangkan kita Indonesia ini punya produk sendiri, produk ciri khas yang bisa kita banggakan, yaitu batik. Zaman sekarang orang kayaknya bangga ya memakai brand-brand luar, H&M, Uniqlo, Zara, Louis Vuitton, Hermes. Menurut orang-orang, pandangan orang-orang sekitar, bahwa yang memakai brand-brand tersebut itu sultan, bisa disebut sultan, orang-orang kaya, orang-orang hedon. Nah, makanya masyarakat sekarang itu berlomba-lomba untuk memakai barang-barang brand tersebut. Nah, tanpa mereka sadari, dengan mereka memakai hal tersebut, maka mereka kemungkinan akan menguburkan budaya Indonesia, karya-karya Indonesia, hasil-hasil Indonesia. Padahal jika dipikir-pikir, untuk apa sih saya memakai brand tersebut? Saya kan orang Indonesia, saya juga punya produk yang bisa dibanggakan, yang tidak kalah bagusnya, yang sesuai dengan kebudayaan saya, yang sudah terkenal di mana-mana. Nah, itu saya pernah membaca di laman atau di Instagram bahwa pihak ofisial Adidas itu mengatakan bahwa wayang golek itu berasal dari Malaysia dan Philippines. Padahal mereka itu salah besar, karena wayang golek itu adalah khas Indonesia, bukan khas Malaysia ataupun Filipina. Nah, itu karena orang-orang Indonesia terkadang sudah mulai tidak memakai kebudayaan tersebut. Jadi kebudayaan tersebut akan hilang, akan jarang ditemukan, yang mengakibatkan negara-negara lain akan mengambil kebudayaan asli Indonesia yang tanpa kita sadari. Nah, di atas tadi kita sudah membahas pengertian globalisasi, ciri-ciri globalisasi, tanda-tanda adanya globalisasi, bahkan dampak positif dan negatif dari adanya globalisasi. Nah, di sini Ibu akan kasih tahu kalian bagaimana sih sebaiknya cara kita agar terhindar dari dampak-dampak negatif globalisasi ini tadi. Nah, sikap dalam menghadapi globalisasi. Yang pertama itu adalah memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena Pancasila merupakan dasar negara kita, yaitu sebagai patokan bagaimana kita dapat bersikap dan berperilaku. Yang kedua adalah mencintai produk dalam negeri, yang seperti yang Ibu sebutkan, bahwa memakai brand-brand luar itu bukan kelihatan mahal, itu malah akan mengubur dalam produk khas Indonesia. Nah, yang seharusnya produk-produk dalam negeri ini harus dilestarikan ya. Yang ketiga adalah menyaring informasi yang budaya yang masuk. Terkadang kita sebagai netizen, apalagi netizen plus 62 itu suka membaca berita, suka mengusik-ngusik berita.
Nah, tapi kita lupa cara menyaring informasi, cara mengetahui apakah ini benar ataukah ini hoax. Terkadang berita itu dimakan mentah-mentah atau ditelan begitu saja. Nah, sikap yang seperti ini terkadang bisa memperkeruh keadaan. Jadi sebaiknya apapun informasi yang didapat dari media sosial itu harus kita saring, harus kita cari tahu kebenaran yang valid, yang seperti apa, bagaimana dampaknya, bagaimana itu bisa terjadi. Jangan belum apa-apa kita sudah mengomentari yang pedas-pedas. Hati-hati loh, nanti kita bisa kena UU ITE. 4 adalah melestarikan budaya dan tradisi. Nah, budaya dan tradisi ini perlu loh untuk dilestarikan, karena kalau tidak dilestarikan, siapa yang akan meneruskannya? Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini kaya akan budaya, kaya akan suku, kaya akan bahasa. Nah, itu yang perlu kita lestarikan, agar anak-anak cucu kita nanti dapat merasakan budaya-budaya yang selama ini kita nikmati dalam memupuk nilai nasionalisme dalam diri. Nah, nilai nasionalisme ini apa sih? Bagaimana sih cara memupuk nilai nasionalisme dalam diri ini? Jadi yang kita perlu pahami adalah kita ini Indonesia, kita ini satu. Dan ingatkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, jadi kita harus memupuk rasa persatuan dan kesatuan, apalagi semangat nasionalisme demi Indonesia tercinta. Ya, itulah penjelasan Ibu mengenai globalisasi. Semoga bermanfaat bagi kalian semua ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq walhidayah.